Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiron. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkuliah kembali, belajar kembali dengan metode daring mungkin ya. Ya alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas. Semoga semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini kami dan mewakili saya ingin mempresentasikan makalah yang mana makalah ini dibuat oleh kami kelompok 2 mungkin ya, dengan judul Integrasi Nasional, meliputi pengertian integrasi, jenis-jenis integrasi, dinamika integrasi, dan esensi serta urgensi integrasi nasional. Yang mana saya mewakili Mbak Meggy Sabrina. Saya akan mempresentasikan sedikit makalah integrasi nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Integrasi nasional masuk ke materi yang namanya pengertian integrasi nasional. Secara etimologi, integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Sedangkan secara istilah atau terminologi terdapat beberapa pendapat. Antara lain yaitu ada di sini ada 4 pendapat. Yang pertama yaitu pendapatnya Safruddin Bahar tahun 1996. Dia mengemukakan bahwasanya integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayah. Sedangkan menurut Riza Nur Arfani, ini yang nomor 2 ya, tahun 2001, dia mengemukakan bahwasanya integrasi nasional adalah pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Nomor 3 oleh Juliati Suroyo tahun 2002. Beliau mengungkapkan bahwasanya integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Lanjut yang keempat yaitu Ramlan Surbakti tahun 2010. Menurut beliau, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya integrasi nasional adalah menyatukan suatu wilayah atau suatu bangsa yang berbentuk nasional, artinya yang benar-benar berkedaulatan Indonesia gitu. Jadi integrasi nasional adalah menyatukan suatu bangsa antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, mungkin seperti itu. Yang kedua, masuk ke dalam kategori jenis-jenis integrasi. Jenis-jenis integrasi itu ada 5 jenis. Yang pertama, integrasi bangsa. Yang kedua, integrasi wilayah. Yang ketiga, integrasi nilai. Yang keempat, integrasi elit massa. Yang kelima, integrasi tingkah laku.
Yang pertama yaitu integrasi bangsa. Integrasi bangsa ialah menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas, pembentukan identitas nasional. Jadi integrasi bangsa ialah menunjukkan pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Ini lebih ke menyatukan yang namanya identitas nasional antara identitas Jawa, contohnya identitas Jawa dan identitas Sunda itu disatukan. Yang kedua, integrasi wilayah. Integrasi wilayah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang, kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil dan beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Berarti ini lebih ke ranah-ranah namanya pembentukan wilayah ya. Pembentukan wilayah jadi batas-batas kekuasaan. Yang ketiga, integrasi nilai. Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Integrasi nilai ini menunjuk pada nilai-nilai dari wilayah tersebut, entah itu nilai moralnya atau ya intinya yang mengandung nilai. Lanjut yang keempat yaitu integrasi elit massa. Integrasi elit massa menunjukkan pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Elit massa ini penghubungan antara pemerintah dengan kita. Jadi antara pemerintah dengan kita itu ada integrasi, itu namanya integrasi elit massa. Yang kelima yaitu integrasi tingkah laku. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Jadi yang kelima ini individu secara individu. Kita dalam satu kelas itu pasti integrasi, ada yang namanya integrasi. Namanya integrasi tingkah laku. Nah, integrasi tingkah laku ini kita prosesnya itu bermusyawarah agar mencapai tujuan yang sama. Seperti itu mungkin ya. Lanjut yaitu dinamika integrasi nasional di Indonesia. Dinamika integrasi nasional di Indonesia antara lain ialah pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka atau yang dinamakan GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh pada tahun 1975 sampai 2005. Lanjut, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Nah, ini juga namanya integrasi. Integrasi itu intinya itu bersosial. Mungkin lebih ke sosialisasi mungkin ya. Intinya apa namanya ya? Toleransi lah mungkin. Mungkin sama, hampir mirip. Ini seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Itu dinamika integrasi di Indonesia. Pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk
Maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Tadi sudah disebutkan beberapa dinamika integrasi yang ada di Indonesia. Sekarang tantangan integrasi nasional di Indonesia. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan ini ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada berbeda suku, agama, ras, dan geografi. Ini tantangan dalam horizontal yaitu suku, ras, agama, dan geografi. Ketika kita kembali ke zaman pada mana lahirnya bahasa Indonesia, itu memang sangat hebat sekali. Karena apa? Tidak ada perbedaan. Maksudnya kita patut bersyukurlah. Dulunya itu Indonesia itu bahasanya Melayu, diganti menjadi bahasa Indonesia. Seluruh warga negara Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke itu tidak ada yang namanya berceloteh atau tidak menentang lah. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang berpendidikan, kotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Terkait dengan dimensi horizontal ini, salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang, termasuk negara Indonesia, adalah mewujudkan integrasi nasional, masalah primordialisme yang masih kuat. Yang terakhir yaitu esensi dan urgensi integrasi nasional. Apa sih itu esensi dan urgensi integrasi nasional? Di sini dijelaskan bahwasanya masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara, sehingga perlu senantiasa diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Mungkin segitu presentasi dari kami, yang intinya yaitu integrasi tanpa pengetahuan pasti lemah dan tak berguna. Pengetahuan tanpa integrasi pasti berbahaya dan mengerikan. Jadi kita itu berintegrasi itu penting dan harus memiliki pengetahuan atau yang namanya ilmu. Pengalaman juga penting dalam bersosialisasi di dalam masyarakat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang pas, mohon dimaafkan, karena yang namanya manusia tidak jauh dari kata salah dan lupa. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus dalam belajar.